Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu muslimin muslimat yang saya hormati, alhamdulillah, mari kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Shalawat dan juga salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, diberi kemauan untuk menjalankan perintah-perintahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur pada kita untuk bisa sampai di bulan Ramadan nanti dan Ramadan seterusnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan semangat ibadah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang tanggal 16, berarti ada kesempatan 2 pekan ya, setengah bulan untuk kita berbenah. Dan saya yakin jamaah masjid ini sudah siap-siap jauh-jauh hari menyambut kedatangan Ramadan. Ada hadis masyhur tapi dhaif secara sanad. Gak masalah karena ini adalah doa, dipakai silakan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Artinya sejak bulan Rajab kita sudah prepare ya, sudah siap-siap. Sebentar lagi mau Ramadan. Kita mohon agar waktu kita di bulan Rajab diberkahi, umur kita, urusan kita. Di bulan Sya'ban juga demikian, agar sampai kepada Ramadan dalam kondisi yang sangat maksimal. Kemudian juga ada doa sama, secara sanad juga lemah, masyhur juga doanya. Apa? Allahumma salimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Itu artinya kurang lebih, ya Allah, sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan, sampaikanlah bulan Ramadan kepadaku. Artinya temukanlah ya, saya dengan Ramadan dengan saya dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan baik, sehat, jasmani, rohani. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Begitu Allah ijabah doa kita, ketemu Ramadan, kemudian kita bisa menjalankan ibadah-ibadah yang harusnya kita memang harus semangat ya, harus perkuat, perbanyak. Nah, kemudian ibadah-ibadah yang dilakukan khususnya selama bulan Ramadan itu menjadi ibadah yang makbul. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ini kapan? Ya kita baca sekarang. Kalau ulama salaf bahkan ada yang sudah sering memohon untuk disampaikan bulan Ramadan sejak setengah tahun sebelum hadirnya bulan Ramadan. Saking rindunya untuk ketemu bulan Ramadan.
Kenapa mereka demikian rindunya? Bahkan nanti disebutkan berharap seluruh bulan itu seperti Ramadan. Tentu karena mereka paham betapa Ramadan menjadi bulan yang sangat mulia. Yang kedua, karena bagi mereka ibadah di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan sama saja. Kalau di bulan Ramadan ada puasa, mereka biasa puasa. Kadang kan orang banyak takut ketemu Ramadan, ngapa? Waduh gitu. Nanti puasa, siang-siang lapar, haus gitu kan. Jadi mau ketemu Ramadan malah berat, beban. Kalau di bulan Ramadan ada qiyamul lail, ada tarawih, yang paling tidak mereka adalah orang-orang biasa menghidupkan qiyamul lail. Ya, sebagian orang mungkin berat, waduh, Isya saja berat, apalagi tambah tarawih. Gitu. Nah mereka udah biasa qiyamul lail. Ya, bukan di awal malam, di pertengahan malam, di sepertiga malam mereka bangun. Terus apa bedanya gitu kan? Kalau di bulan Ramadan kita digiatkan untuk hataman baca Quran, ya. Hatam sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang 10 kali. Mereka udah biasa menghatamkan Al-Quran. Ya. Jadi ibadah-ibadah dia sama saja. Di bulan Ramadan, di luar Ramadan ya begitu, kurang lebih. Tidak ada yang ditakuti. Nah, bedanya adalah balasannya. Kalau di bulan Ramadan dilipat gandakan lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Kan tentunya dia ingin kalau di luar Ramadan juga seperti itu. Toh melakukan hal yang sama. Nah, ini kalau orang-orang yang sudah pada puncak-puncak ibadah. Mereka berharap sekiranya seluruh hari, seluruh bulan itu seperti Ramadan. Ya, kehilangan bulan Ramadan itu sangat sedih mereka. Benar-benar sedih, bukan dibuat-buat. Ya, benar-benar mereka sedih. Sebagai bukti bahwa mereka kehilangan Ramadan, pasti mereka Syawal nanti langsung nyawal. 6 hari di bulan Syawal, tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti ya. 6 hari. Langsung. Kenapa? Kangen. Apa harus langsung? Ya tidak juga. Ya. Ini membuktikan bahwa mereka rindu, mereka masih kehilangan dengan suasana Ramadan, dengan puasa, dengan qiyamul lail, dengan tilawatil Quran. Mereka lanjutkan itu di bulan Syawal. Libur sehari karena memang harus libur, tidak boleh puasa di hari Id. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang paham betul dengan keutamaan bulan Ramadan. Ya. Pahala dilipat gandakan lebih besar dari hari-hari biasa. Pintu ampunan dibuka seluas-luasnya. Ibaratnya asal kita mau minta ampun, insya Allah dikasih. Di luar bulan Ramadan tidak seperti itu. Tadi malam nisfu Sya'ban itu termasuk malam ampunan itu. Ya talli'ullahu ila khalqihi fi yaumin nisfi min Sya'ban. Wa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahid. Malam 15 Sya'ban udah lewat. Itu Allah melihat secara khusus pada makhluknya, pada kita manusia. Kemudian Allah akan memberikan ampunan kepada semua makhluknya, pada semua manusia. Artinya yang minta, yang tidak minta dikasih. Cuman bedanya nanti yang minta tentu dapat banyak bisa jadi. Yang menghidupkan malam itu dengan ibadah insya Allah dapat ampunan banyak. Tapi yang malam itu tidur, yang malam itu dolan, ya mungkin dikasih. Allah sudah menjanjikan memberikan semua. Nah bagaimana yang malam itu malah maksiat? Allah alam bisawab. Bisa saja dapat tapi maksiatnya
tambah besar dosanya gitu kan. Ini malam taat kok malah maksiat. Nah, yang jelas di situ tidak diberi adalah dua kelompok di hadis itu ya. Dua kelompok, satu adalah orang-orang yang masih musyrik, muslim tapi masih musyrik, yang kedua adalah musyahin. Musyahin itu orang yang masih ada perseteruan, dendam, kebencian, permusuhan dengan sesama muslim. Itu dilewat itu, nggak dapat. Nah, nanti ada kesempatan yang terbuka luas juga ketika masuk Ramadan, pintu taubat, pintu mahfirah dibuka seluas-luasnya. Banyak-banyak istighfar. Dan itu terjadi setiap malam, artinya bukan di kelompok-kelompok 10 malam pertama rahmah, 10 malam kedua mahfirah, 10 malam ketiga itqun minanar. Enggak di kelompok-kelompok. Dari awal sampai akhir. Ini kayaknya sama nanti ya. Awal Ramadannya sama, lebarannya sama kayaknya. Kayaknya ya. Karena Muhammadiyah kan 30 hari. Ya, keputusannya ini 30 hari. Jadi kemungkinan bareng lebarannya. Awalnya bareng. Ya. Nah, ini jemaah sekalian 30 hari itu dikatakan itqun minan nari ya dari awal. Walillahi utaqa minan nari wa dzalika kullal lailah gitu. Dan Allah akan mengumumkan nama-nama hambanya yang terbebas dari neraka, dan itu terjadi setiap malam di bulan Ramadan. Berarti sejak awal malam Ramadan, ya maghfirah, ya rahmah, ya itqun minan nar, ya semuanya. Ini bulan maghfirah. Yang ketiga, bahwa di bulan Ramadan itu ada kondisi yang sangat tepat untuk kita meningkatkan amal soleh, dalam arti kita diberi kemudahan. Kita diberi kemudahan. Kita dikondisikan untuk mudah melakukan amal soleh, meninggalkan amal salah. Dengan cara apa? Pintu neraka semua ditutup, pintu surga semua dibuka. Ini isyarat bahwa kebaikan sangat mudah untuk dilakukan, kejelekan juga sangat mudah untuk ditinggalkan. Kemudian ditambah tusaffatu fi syaitan atau maradatul jin. Di hari Ramadan setan-setan dibelenggu. Nek dibelenggu apa ora teng goda gitu pertanyaannya. Siki. Kalaulah bisa menggoda antara yang dibelenggu dengan yang tidak bebas kayak gitu, lebih kuat mana coba? Lebih bebas mana? Kalaulah masih bisa menggoda, karena Rasulullah mengatakan tidak bisa menggoda, bukan seperti itu yang dikatakan. Tapi dibelenggu, bisa saja dibelenggu tapi masih bisa menggoda. Tapi kan godanya pasti lebih ringan. Gitu. Nanti ulama lain menjelaskan yang dibelenggu itu dedengkot-dedengkotnya. Maradatul jin itu berarti dedengkot-dedengkotnya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya fakta membuktikan di bulan Ramadan pasti geliat ibadah itu meningkat. Masjid-masjid tambah ramai. Nah, itu fakta. Kemudian yang keempat, bahwa ada malam yang spesial, yaitu malam Lailatul Qadar. Kalau kita menghidupkan malam Lailatul Qadar, kita beribadah sepanjang malam bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, itu seperti kita beribadah selama 1000 tahun. Padahal cuma semalam, seperti 83 tahun. Kalau selama kita hidup ketemu Lailatul Qadar 10 kali, itu kan seperti kita ya 83 kali kali 10, 830 tahun gitu, seperti itu kan. Insyaallah. Padahal umur kita cuma 63 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun.
Tapi seperti kita pernah beribadah 800-an tahun lebih, itu mengalahkan umatnya Nabi Musa. Nah, umurnya sampai 500 tahun, 300 tahun, 200 tahun, kalah ya oleh kita. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan di bulan Ramadan, sehingga orang yang mendapati Ramadan sangat-sangat beruntung jika dia betul-betul memaksimalkan ibadahnya. Nah, bagaimana kita bisa maksimal ini? Pertanyaan. Bagaimana agar puasa kita dikabul oleh Allah? Kemudian kita semangat untuk menambah amalan-amalan selain yang wajib, sunnah-sunnah, ini tilawatil Quran, qiyamul lail. Nah, bagaimana ini caranya? Ifatifillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebenarnya tadi ya, kita pahami dulu bahwa ini bulan mulia, bulan istimewa, sehingga kita muncul semangat ya. Berarti saya nggak boleh main-main, nggak boleh melewati dengan biasa-biasa saja, harus ada persiapan. Ada sebuah hadis ini untuk menguatkan kita tentang kelebihan orang yang ketemu Ramadan dengan yang tidak ketemu Ramadan. Selisihnya 1 kali saja, 1 kali Ramadan. Ya. Ternyata 1 kali Ramadan itu atau 1 tahun sisa umur itu bisa melampaui kebaikan orang yang telah meninggal lebih dahulu. Hadisnya diriwayatkan oleh Talha bin Ubaidillah dalam Ibnu Majah. Ceritanya begini, ada 2 orang masuk Islamnya bareng-bareng. Kalau umur bisa beda ya, tapi kalau masuk Islam bareng kan titik nolnya sama. Nah, ini secara umur juga kelihatannya unda-undi lah, nggak terpaut jauh. Masuk Islamnya bersama, berarti titik nolnya sama. Katakanlah A dan B. Si A ini dikenal lebih kelihatan semangat ibadahnya dibanding B. Kemudian A ini meninggalnya dalam medan peperangan ya, di jalan Allah. Berarti matinya mati syahid, mati yang paling mulia. Pertama, kelihatan lebih semangat, lebih getol Islamnya, ibadahnya, kemudian meninggalnya mati syahid, mati yang paling mulia. Ini A. B. B ini kalah semangat oleh A. Yang kedua, meninggalnya juga meninggal normal. Meninggal sakit. Bedanya dengan A, dia punya umur setahun lebih panjang. Setelah A meninggal, dia masih hidup selama 1 tahun ke depan. Nah, setelah itu meninggal juga. Ini ceritanya dua-dua ini sudah meninggal. Terus suatu hari Talhah ini bermimpi ada di sebuah kebun yang taman ya, yang sangat indah. Ada istana yang sangat megah, ini gambaran surga. Terus dia bersama dengan 2 orang tadi yang sudah meninggal. Nah, lalu muncul dari istana sosok, katakanlah itu malaikat ya, untuk mempersilahkan mereka masuk. Siapa yang dipersilahkan lebih dulu? Siapa yang untuk masuk surga lah ibaratnya kayak gitu ya? Siapa yang lebih dulu? A apa B? B apa A? A. Sepakat ya A ya? Lebih getol ibadahnya, kemudian matinya mati syahid. Berarti A sepakat. Ternyata sosok yang keluar dari istana tadi, katakanlah malaikat, yang didekati duluan adalah B. Yang dipersilahkan masuk ke istana tersebut B. Yang lebih dulu. Baru keluar lagi
menemui A silahkan masuk. Ya. Terus keluar lagi menemui Tolha tadi, kamu pulang dulu, kamu belum waktunya. Gitu. Ketika bangun Tolha merenung, dia pun heran. Itu kan berarti petunjuk isyarat bahwa B lebih tinggi derajatnya, lebih banyak pahalanya daripada A. Padahal riwayat hidupnya A ini matinya mati syahid, ibadahnya kelihatan lebih semangat. Ketika dia cerita pada teman-teman yang lain pun heran. Kok bisa seperti itu ya? Akhirnya datanglah mereka kepada Rasulullah, ditanyakan ya terkait hal itu. Lantas Rasul pun menimpali, min ayyi dzalika ta'jabun. Kenapa kalian heran kalau memang seperti itu? Apa masalahnya? Ya. Kenapa tidak? Sahabat pun menjawab, ya tentu ya Rasulullah. Kan si fulan ini ibadahnya lebih semangat, matinya mati syahid. Nah, Rasul pun balik berkata, bukankah ketika si A ini meninggal, ya, si B ini masih bisa sholat, masih bisa puasa, ketemu bulan Ramadan, nah ini dia. Ya kan? Si A sudah meninggal, dia sudah tidak bisa sholat lagi, tidak bisa puasa lagi, tidak bisa baca Quran lagi, zakat, infak, sedekah sudah nggak bisa. Ya putus amalnya kecuali amal jariah. Sementara si B yang masih hidup dan seorang sahabat tentu waktu tidak dibuang-buang. Waktu untuk ibadah, dia sholat, dia zakat, infak, sedekah, baca Quran, puasa, ketemu Ramadan pula. Nah, itu yang menjadikan antara si A dan B itu pahalanya bisa selisih sampai disebutkan jaraknya antara langit dengan bumi. Karena apa? Mendapat umur lebih panjang dan disebutkan di situ ketemu bulan Ramadan. Sehingga wajar sekali kalau kita berharap betul ketemu bulan Ramadan. Allahumma sallimni ila rohli Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallam minni mutaqabbala. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Mohon betul-betul. Ini jadi yang pertama persiapan itu adalah memahami bagaimana besarnya keagungan Ramadan. Yang kedua berdoa agar kita disampaikan dalam bulan Ramadan dalam keadaan iman Islam yang baik, dalam kesehatan jasmani rohani yang baik, dan kita berdoa agar di bulan Ramadan nanti betul-betul kita bisa dimudahkan ya, untuk beramal maksimal. Sudah yang kedua. Nggak bisa tanpa persiapan. Ujuk-ujuk ketemu Ramadan baru mulai terus dapat banyak, nggak bisa. Harus melakukan persiapan. Harus menunjukkan betapa kita rindunya dengan Ramadan itu. Yang ketiga jemaah sekalian, ya, persiapan kita menyambut Ramadan adalah dengan banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertaubat. Termasuk juga kalau ada hak-hak adami yang bersangkutan dengan kita. Ya. Jangan ditunda-tunda untuk diselesaikan. Ini banyak-banyak mohon ampun. Kenapa? Namanya dosa itu mempunyai sifat memberatkan orang dari ketaatan. Wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Dan kami angkat, kami lepaskan darimu dosa-dosa. Wisr itu dosa.
Alladzi anqadha dhahrak, yang dosa itu membebani punggungmu. Jadi mau beramal soleh itu kayak ada yang narik, kayak nasi ganduli, abot. Ya memang setan mesti goda gitu ya. Tahu setan jelas goda, kemudian ditambah lagi dosa-dosa kita, tambah berat kita untuk bergerak. Mau baca Quran, apa teman? Ditunda, akhirnya remaja. Akhirnya ngantuk, tadinya target satu juz, akhirnya mau dapat setengah juz. Ya. Keburu ngantuk. Target saya sehari 3 juz lah. Kadang tercapai, kadang tidak. Padahal waktu mestinya ada. Bangun malam lah. Nah, berat sekali. Ini kemungkinannya masih banyak dosa-dosa yang ada pada diri kita. Itu indikasi. Nah, caranya apa? Ya, caranya istighfar tentunya. Ya, banyak-banyak kita istighfar, betul-betul mohon ampunan. Ya. Kita korek-korek kesalahan kita. Ya. Kewajiban-kewajiban yang masih ditinggalkan. Ya. Amanat-amanat. Ya. Kemudian dosa-dosa yang masih sering dikerjakan. Nah, itu dijauhi, diistighfari. Minta ampun, istighfar. Tidak sekedar lisan mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, kering tanpa penghayatan. Yaitu lumayan ya, membasahi lisan dengan istighfar lumayan. Tapi bagaimana apa yang diucapkan oleh lisan ini juga diikuti oleh hati. Bahwa kita sedang benar-benar mengakui kesalahan kita, sedih, ya, menyesal, kemudian kita berharap kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan itu dihapus dan kita berazam untuk tidak mengulanginya kembali. Ini waktunya masih ada setengah bulan menjelang Ramadan nanti, insya Allah ya. Nah, ini masih ada kesempatan kita untuk banyak-banyak istighfar. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus apalagi? 3 ada. Yang keempat itu bikin program, ya, bikin rencana, bikin planning. Apa yang akan saya lakukan di Ramadan nanti? Ya. Siang kan jelas puasa, ya. Nah malamnya, bukanya, sahurnya mau seperti apa? Apa kita mau sekedar ganti jadwal makan, ya, yang tadinya pagi, siang, sore atau malam, sekarang sore, maghrib ya, terus Arturu ya jam 10, jam 11, nah, kemudian nanti jam 4, kan sama saja 3 kali, iya kan, cuma dipindah, ya. Terus malam-malam tidak tidur, siang tidur, ya cuma digeser, ya, mau seperti itu, ya siang yang jelas harus puasa. Dari terbit fajar subuh ya sampai maghrib, jelas harus. Kemudian malam paling tidak kita tambah tarawih, mungkin setengah jam minimal lah itu. Terus itu berjamaah biasanya ya udah lazim. Kemudian sepertiga malam terakhir, ini kan waktu di luar bulan Ramadan saja, dia adalah waktu yang sangat mulia. Apalagi bulan Ramadan. Jadi saya ingin mengingatkan, jangan sampai karena merasa kita sudah taraweh setelah Isya, terus malam-malam nggak bangun gitu. Bangun-bangun setengah 4 atau jam 4 cuman sahur, wis makan masjid, wis taraweh itu wis tahajud gitu ya, taraweh. Nah, waktu yang mulia ini di bulan Ramadan akan menjadi lebih mulia tentunya. Kalau cuma dilewati ya, untuk sahur saja,
ini kurang maksimal berarti. Berarti siap-siap menghidupkan malam. Ya, tentu tidurnya juga lebih malam di Ramadan itu. Kenapa? Habis tarawih nanti ada tilawatil Quran. Ya. Dapat sejuz, dapat 2 juz, itu kan? Mungkin jam 11 baru tidur. Mungkin. Nah, jam 11 tidur, nanti kalau sepertiga malam terakhir bangun, berarti sepertiga malam itu sekitar 3 jam. Jadi kalau kita sekarang setengah 5, berarti setengah 4, setengah 3, setengah 2. Ya, 3 jam sebelum subuh. Setengah 2, terus sepertiga malam udah bangun. Ngapain? Ibadah lagi. Menghidupkan malam dengan ibadah. Apa ibadah yang dilakukan? Terserah. Mau sholat lagi boleh. Qiyamul lail itu. Ya tahajud juga, itu kan istilah saja. Qiyamul lail, tahajud ini kan sholat di waktu malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ya. Dan di waktu malam itu tahajudlah sebagai ibadah tambahan, sholat tambahan. Qumil laila illa qalila. Itu qiyamul lail namanya. Ya. Bangunlah di waktu malam, tidur. Tapi tidak semuanya untuk tidur, ada bangunnya. Qumil laila. Ini qiyamul lail. Ya, itu sholat malam juga sama. Silakan. Ya. Kalau tadi sudah witir ya udah nggak usah witir lagi. Kalau belum witir nanti bisa witir diakhirkan sebelum subuh itu menutup. Nah, tilawatil Quran juga. Wa Quran al-fajri kana masyhuda. Bacaan Quran di waktu fajar ini disaksikan oleh para malaikat. Kemudian istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur mereka istighfar. Nah, ini waktu sepertiga malam terakhir, tidak ya, setengah 2, waktu-waktu ibadah kita berduaan, berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti menjelang sahur bisa istirahat sejenak, 1/4 jam mungkin ya, atau 20 menit, mungkin bisa setengah jam ya, ngelayep. Nanti bangun sahur ya, sebelum subuh diakhirkan sahurnya. Ya, sahur kan yang penting ya ada air putih, ada korma 3 butir atau apa, atau telur atau ngopi kayak gitu kan udah sahur ya. Namanya udah sahur, sederhana aja. Nah, ini sudah nyunah karena tasaharu fa inna fi sahuri barokah. Sahurlah karena dalam sahur itu keberkahan. Jadi kita tetap sahur, itu anjuran Nabi. Dan sahur paling baik adalah dengan kurma. Berarti kan nggak perlu waktu banyak. Setelah itu siap-siap ke masjid. Ya. Sehingga Pak, meskipun bangunnya gasik, ada waktu istirahat sebelum sahur, sebelum subuh itu, insya Allah nanti subuh ya orang ngantuk. Dengerin kuliah subuh ya, tetap fresh ya. Tapi kalau dibablasakan setengah loro, ya kayak-kayaknya pas lagi kuliah subuh ya sudah bersandarnya bukan kepada Allah lagi, tapi pada tiang gitu ya, pada dinding gitu. Jangan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika waktu istirahat malamnya ini sedikit, ya fisik kan tetap harus istirahat, nanti bisa ditambah istirahat siang. Kalau ada istirahat siang berarti waktu kerjanya yang dikurangi. Pagi sampai zuhur ya, itu alokasi untuk kerja misalnya. Nanti habis zuhur ngaji dapat sejus, ngantuk tidur sampai asar kan seger. Ya kan? Nanti habis asar ibadah lagi, baca Quran lagi dan seterusnya. Ini baca Quran dapat banyak insyaallah. Kalau sejus sangat ringan, ya. Target sehari sejus ya ringan banget. Allah semua bisa, asal sudah bisa baca, otomatis bisa. Ini harian kita bagaimana kita planning sekarang. Saya mau ngapain saja nih?
istirahatnya bagaimana, makannya bagaimana, gitu ya. Ibadah mau apa saja, ada puasa siang hari, ada sholat, ya, kemudian ada baca Quran, ada apa lagi, zikir. Ya. Zikir ini bisa untuk menutup atau mengisi waktu-waktu celah. Kalau kita sedang tidak sholat, kita sedang tidak baca Quran, kita tidak sedang tidur, isi dengan zikir. Sambil jalan, ya, sambil nyetir, sambil di motor, ya, sambil tidur urung lali gitu ya, isi dengan zikir. Sehingga maksimal gitu. Ini waktu-waktu ini. Sholat terus ya capek, baca Quran terus ya capek. Nanti ada ibadah yang sangat praktis, sangat simpel, yaitu zikir. Nah, yang lainnya apa? Yang lainnya adalah sedekah. Ya, siapkan. Ya, ngumpul-ngumpul kenggo akan infak Ramadan kenggo. Mau disedekahkan sekarang langsung juga nggak apa-apa. Nanti mau ada rezeki lagi di bulan Ramadan, siapa tahu kan bisa banyak juga. Sekarang infak, besok lebih banyak lagi. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dirancang. Setelah dirancang, itu yang berapa berarti? 4 ya. Kelimanya adalah coba praktekkan sekarang. Dilatih. Nah, sebelum ketemu Ramadan latihan. Mungkin kemarin sama sekali nggak baca Quran juz ya, nah, mulai dilatih. Qurannya diambil, dibaca. Ya, biar nanti lanyah, terbiasa. Puasa mulai dilatih. Ada hadis, idzan tasawfa Ramadan fala tasumu. Ya kan? Kalau masuk pertengahan Sya'ban, idzan tasawfa Sya'ban, ya, apabila masuk pertengahan bulan Sya'ban, jangan kalian berpuasa. Berarti makna hadis ini setelah tanggal 16 ke sana tidak boleh puasa di bulan Sya'ban. Nah, bagaimana tanggapan para ulama terkait dengan hadis tersebut? Apa iya nggak boleh? Masa nggak boleh kayak gitu? Begini, kalau alam besar. Pertama adalah tentang derajat hadis tersebut. Itu ada mengatakan derajatnya tidak kuat. Ya. Dan secara mana nanti berbenturan dengan hadis-hadis yang lain yang sahih-sahih. Contohnya hadis tentang Rasulullah di bulan Sya'ban itu puasa terus. Mungkin 1 hari 2 hari saja yang tidak puasa. Kemudian kenapa alasannya? Alasannya ini hari banyak dilalaikan oleh orang. Artinya kita jangan ikut lalai dengan kebanyakan orang itu. Berarti kita harus isi hari-hari dengan ibadah. Di antara yang dicontohkan Rasulullah puasa. Nah, masa malah tidak boleh? Jadi kalau hadis itu katakanlah ini tidak sahih, ya sudah, nggak usah digubris gitu kan? Ya, ini hadis-hadis. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengalaskan apa? Alasannya, hari bulan Syaban itu wadzaka syahrun yurfa'u fihi al-a'mal atau amal ila rabbil alamin. Turfa'u al-a'mal atau yurfa'ul amal ila rabbil alamin. Bahwa bulan Syaban itu adalah bulan diangkatnya amal kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ahabbu an yurfa'a amali wa nasari. Dan aku ingin saat amalku diangkat, aku dalam keadaan puasa. Jadi ini adalah hari-hari diangkatnya amal. Rasulullah nyontoni pas diangkat lagi puasa. Masa malah dilarang, ya kan? Terus bahwa ada larangan tentang Yaumus Syak. Yaumus Syak itu hari yang meragukan apa ini masih Sya'ban apa sudah Ramadan.
itu adalah hari ke-30 Sya'ban. Ketika tanggal 29 ini jelas masih Sya'ban. Tapi besok ini Ramadan atau masih Sya'ban, itu yang namanya Yaumus Syak. Nah, di Yaumus Syak itu orang tidak boleh puasa. Kecuali orang yang biasa puasa. Misalnya tanggal 30 Sya'ban bertepatan dengan hari Senin. Dia biasa Senin Kamis, ya silakan puasa karena kebiasaan dia puasa Senin Kamis. Bagi yang tidak biasa jangan. Karena ini diragukan masuk Ramadan apa belum. Gitu. Artinya yang dilarang itu Yaumus Syak. Berarti kalau bukan Yaumus Syak 29, 28, 27 nggak dilarang. Kan begitu. Ya. Terus di sana jelas ada hadis tentang puasa-puasa Senin Kamis gitu kan. Puasa Senin Kamis. Masa ini libur itu separuh bulan Syaban Senin Kamisnya libur gitu. Memang di situ dikatakan bagi yang biasa Senin Kamis silahkan lanjutkan. Tapi yang baru mau apa juga tidak boleh. Nah saya pengen latihan ini mau Ramadan biar nggak kaget, apa nggak boleh kayak gitu. Allah Allah. Ini sudah Isya sih, belum Bang? Baru lebih 20. Memang waktunya segitu ya. Mau adzan dulu atau sudah cukup? Cukup nanggung ya. Sudah nih. Ini intinya seperti itu. Boleh lah intinya boleh ya. Intinya kalau mau latihan puasa ini di sisa-sisa ini juga boleh. Senin, Kamis misalnya ya. Itu diambil aja kayak Senin, Kamis misalnya. Nah, itu yang kelima tadi berarti kita mulai ngelatih puasa, ngelatih baca Quran, ngelatih qiyamul lail ya. Nah, ini nanti harapannya masuk Ramadan kita sudah benar-benar tidak kaget ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ditambah lagi adalah kita selalu berdoa kepada Allah agar apa yang kita dapatkan dari karunia menemukan atau disampaikan umur kepada bulan Ramadan betul-betul kita bisa ngisi ya, waktu kita dengan berbagai macam ibadah-ibadah tadi, dijauhkan dari nganggur-nganggur apalagi maksiat. Tidak ada kekuatan untuk kita taat, tidak ada kekuatan untuk kita meninggalkan maksiat. La haula wala quwata illa billah, kecuali semua adalah atas pertolongan Allah. Hingga iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in, kita betul-betul mohon pada Allah untuk mendapat pertolongannya gitu ya. Bisa panen maksimal di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan pada jamaah sekalian. Ada kesalahan mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.